Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, Ibu Dr. Helena Nelis MPD. Saya Maraton Hasanah dengan NIM 2312102121. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pengembangan kurikulum. Pengertian implementasi kurikulum. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, pengaplikasian. Nah, sedangkan kurikulum adalah kumpulan rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk bahan ajar yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Jadi, implementasi kurikulum adalah penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan praktis untuk memberikan dampak berupa perubahan dan digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran. Tujuan implementasi kurikulum yaitu untuk memberikan kemampuan sikap spiritual yang dimana untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu sikap sosial untuk menunjukkan perilaku jujur, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, gotong royong, proaktif untuk berinteraksi secara efektif pada lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu pengetahuan, yang dimana pengetahuan itu memberikan pemahaman untuk menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu peserta didik tentang teknologi, seni budaya, dan humaniora. Yang keempat yaitu keterampilan, yang dimana itu untuk mengolah, menalar, menyaji dalam ranah yang konkret dan ranah yang abstrak terkait pengembangan dari apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu manfaat implementasi kurikulum. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, yang dimana implementasi kurikulum yang efektif itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Nah, implementasi kurikulum yang efektif itu dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan waktu. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan siswa. Nah, implementasi kurikulum yang efektif juga dapat meningkatkan kepuasan siswa terhadap proses pembelajaran. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan guru. Nah, implementasi kurikulum yang efektif dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar dan membimbing siswa. Nah, yang dimana guru diberikan kebebasan untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Yang kelima yaitu meningkatkan akuntabilitas. Ya, implementasi kurikulum yang efektif itu dapat meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola pendidikan. Nah, akuntabilitas ini yang dimana guru tidak akan banyak terbebani oleh urusan administratif dan dapat lebih fokus pada pengembangan strategi pembelajaran yang baik bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu peranan implementasi kurikulum menurut Umar Malik. Yang pertama yaitu peranan konservatif. Nah, peranan konservatif itu sebagai sarana untuk mentransmisikan atau mempertahankan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang masih relevan dengan masa kini, yang dimana pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau dan bersifat mendasar,
yang disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya itu merupakan proses sosial. Nah, yang kedua yaitu peranan kritis dan evaluatif. Nah, kurikulum itu turut berperan aktif berpartisipasi dalam dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan masa mendatang itu dihilangkan dan diadakan modifikasi perbaikan. Nah, sehingga kurikulum itu perlu mengadakan pilihan yang tepat pilihan yang tepat atas dasar kriteria tertentu. Nah, yang ketiga yaitu peranan kreatif. Nah, peranan kreatif ini menekankan bahwa kurikulum itu harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan di masa sekarang dan akan datang. Nah, di dalamnya juga mengandung hal-hal yang dapat membantu siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, pemahaman-pemahaman yang baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Nah, dari ketiga peranan kurikulum tersebut, itu tentu saja itu harus berjalan dengan seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadilan. Nah, untuk menyelaraskan ketiga peranan tersebut, itu juga menjadi tanggung jawab daripada beberapa pihak. Nah, diantaranya itu peran kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, dan juga masyarakat. Nah, dengan hal itu akan menjadi tujuan dan isi kurikulum yang diterapkan sesuai bidang tugas masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu fungsi implementasi kurikulum menurut Alexander. Nah, yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Nah, fungsi penyesuaian artinya kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu membimbing peserta didik agar memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, yaitu mampu beradaptasi terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang kedua yaitu fungsi integrasi. Nah, fungsi integrasi itu artinya kurikulum merupakan sarana pendidikan yang harus mampu melahirkan kepribadian yang utuh, yang dimana siswa itu pada dasarnya adalah anggota daripada masyarakat dan merupakan bagian integrasi dari masyarakat. Nah, oleh karena itu, mahasiswa atau peserta didik harus mampu memiliki kepribadian untuk dapat hidup berinteraksi dengan masyarakat. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi atau fungsi yang dibedakan. Artinya, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan atas perbedaan dari setiap peserta didik. Nah, setiap siswa itu memiliki perbedaan dalam aspek fisik dan psikologis. Nah, dan harus dihormati serta dilayani dengan baik. Fungsi yang keempat yaitu fungsi persiapan. Nah, fungsi persiapan itu artinya kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan peserta didik untuk ke jenjang selanjutnya. Nah, yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Nah, fungsi pemilihan atau fungsi selektif itu artinya kurikulum sebagai alat pendidikan itu harus dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih rencana studi berdasarkan kemampuan dan minatnya. Yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Nah, fungsi diagnostik ini berarti kurikulum sebagai alat pendidikan itu harus dapat membantu dan membimbing siswa untuk memahami dan menerima kekuatan atau potensial yang ada pada dirinya, yang dimana diharapkan mereka dapat menggunakan potensi atau kekuatan mereka atau memperbaiki kelemahan mereka.
Selanjutnya yaitu tahapan implementasi kurikulum. Nah, tahapan yang pertama yaitu tahapan perencanaan. Nah, pada tahapan ini itu menetapkan tujuan tertulis dalam visi dan misi satuan pendidikan. Nah, usaha ini guna menetapkan strategi apa yang harus dilakukan, kemudian kebijakan, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua yaitu tahapan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan sebagai usaha menjadikan perencanaan menjadi kenyataan. Nah, dengan berbagai teknik atau alat yang digunakan, waktu pencapaian, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dengan berbagai pengarahan dan motivasi agar setiap yang terlibat dapat melaksanakan kegiatan dengan optimal sesuai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu tahapan evaluasi. Nah, tahapan evaluasi adalah proses penilaian sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang akan menghasilkan kumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Nah, dengan hasil dan informasi yang diperoleh maka akan memudahkan dalam menentukan nilai yang selanjutnya yang dapat dijadikan acuan penentu kebijakan pendidikan pada umumnya maupun pengambilan keputusan dalam kurikulum. Nah, dalam implementasi kurikulum dituntut pelaksanaan apa yang telah direncanakan dalam kurikulum untuk dijalankan dengan segenap hati dan keinginan yang kuat. Implementasi kurikulum sebuah proses pengembangan kurikulum. Nah, ketika implementasi kurikulum itu dilaksanakan, maka dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap kurikulum tersebut. Nah, hasil evaluasi dan penilaian tersebut kemudian digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan kurikulum tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu faktor perencanaan. Nah, kriteria implementasi memerlukan perencanaan yang baik dan jelas. Nah, bagaimana organisasi dan mekanisme implementasi, tahapan-tahapan implementasi, kegiatan apa yang dilakukan dalam tahapan itu, kapan waktu pelaksanaannya, siapa yang harus bertanggung jawab dalam setiap tahapan dan setiap kegiatan. Kemudian kebutuhan logistik apa yang diperlukan serta berapa sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu faktor substansi atau isi kurikulum. Nah, yang dimana di dalamnya itu mencakup karakteristik apakah memiliki kejelasan baik tujuan, pendekatan, ataupun tata kelola. Kemudian realistik dan relevan sehingga memperkuat kontekstualitas implementasinya. Kemudian kerangka konseptualisasi yang mendasari pengembangan, kerangka isi konseptualisasi bahan terbuka. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor pendidik. Nah, yang dimana faktor pendidik itu sangat penting, yang dimana mencakup bagaimana kemampuan profesionalitas daripada pendidik itu sendiri, kemudian kemampuan pedagogik daripada pendidik, kemudian kompetensi atau kemampuan maupun kompetensi sosial peserta didik. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor pendidik. Nah, yang dimana faktor pendidik itu guru itu harus memiliki pemahaman yang baik tentang kurikulum dan memiliki keterampilan yang relevan, itu akan mampu melaksanakan implementasi dengan baik dan jelas.
Nah, yang keempat yaitu faktor iklim dan budaya sekolah. Nah, yang di dalamnya itu terdapat inovasi-inovasi baru yang dapat mencakup tema-tema yang diusung tata kelola, pendekatan dalam proses pembelajaran, dan yang mengedepankan aktivitas belajar secara ilmiah seperti mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, menyimpulkan, dan menyampaikan. Nah, untuk iklim sekolah itu harus diciptakan dan dibangun sehingga memberi ruang terbentuknya sikap dan perilaku ilmiah dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu faktor sarana dan prasarana. Nah, dalam pelaksanaan kurikulum, sarana dan prasarana itu sangat penting untuk keberlangsungan proses pembelajaran, seperti buku pelajaran, peralatan, tempat, kemudian media yang digunakan, dan aksesibilitas pengguna sarana dan prasarana oleh peserta didik dan pendidik. Nah, yang terakhir yaitu faktor peran kepala sekolah. Nah, fungsi manajerial kepala sekolah itu meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta fungsi pengembangan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.